Yo, halo, assalamualaikum lur. Malam ini di episode 2 ingatan horor, aku akan membawakan kisah horor yang mana nih ada ritual di acara pernikahan lur. Yang kalau ritual ini tidak dilakukan atau dilanggar, efeknya bisa menghilangkan nyawa seseorang lur. Nah, sebelum kita ke ceritanya, siapkan teman cemilan atau makanan yang ada di dapur lur. Nah, kalau udah siap minuman dan makanannya, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Di awal kisah nih ada ibu dan anak lur yang akan pergi ke acara pernikahan. Ibunya ini bernama Ratna dan anaknya bernama Uji. Mereka ini tengah sibuk tuh menyiapkan barang dan pakaiannya lur. Jadi lur, acara pernikahannya tuh adalah acara kawinan antara adik ayahnya Uji, dan ayahnya Uji ini juga udah duluan tuh ke lokasi pernikahan tersebut. Kemudian setelah menunggu lumayan lama, travel pun datang tuh untuk menjemput Uji dan ibunya. Lalu Uji dan Ibu Ratna naiklah tuh ke dalam mobil travel tersebut. Di dalam perjalanan Uji ini merasa gak nyaman lur. Dia bilang ke Bu Ratna gini lah, "Bu, gak enak kali lah dalam mobil nih. Berasa mau muntah akunya." Bu Ratna pun menjawab lur, "Alah Ji, udah diem aja. Banyak cakap kau jadi anak. Tinggal duduk manis aja. Apa susahnya sih?" Lalu lur, setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun sampai nih di kabupaten lur. Dan untuk melanjutkan perjalanan tersebut, mereka pun melanjutkan menaiki motor perahu. Karena untuk ke lokasi pernikahannya ada di desa yang harus menaiki motor perahu lur. Lalu nih mereka pun menaiki tuh perahu tersebut. Saat menaiki perahu, Uji melihat sekeliling ada rumah apung di sungainya lur. Tapi bukan rumah warga. Itu tuh semacam rumah penambang. Nah, akhirnya dahlah tuh mereka sampai di desanya tersebut lur. Dan setelah turun dari perahu, mereka ini harus berjalan lagi melewati jalanan yang lumayan curang lur. Menanjak ke atas, kayak naik bukit gitu lah lur. Nah, tapi Bu Ratna ini berhenti dulu tuh lur, di warung yang ada di dekat situ. "Ji, kamu mau makan apa? Makan dulu kita nih, kamu lapar kan?" ucap Bu Ratna. "Indomie aja lah mak, jangan lupa kasih telur ya." Akhirnya mereka pun makan dulu tuh di warung tersebut lur. Nah, setelah selesai makan-makan, Uji dan Ibu Ratna pun melanjutkan tuh perjalanan melewati jalan yang sangat curam tersebut lur. "Mak, di mana lah rumahnya? Perasaan gak sampai-sampai kita nih," ucap Uji. "Kamu ini dari tadi berisik terus Ji. Pokoknya nih kalau ada orang rame seperti ada hajatan, berarti kita ada sampai Ji. Udah tinggal ikutin mama aja, rewel kamu nih." Singkat cerita lur, mereka sampai lur di lokasi pernikahan tersebut. Uji pun masuk tuh ke dalam rumah yang sudah disiapkan. Dan di sana Uji bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan Uji pun berkenalan tuh di situ. "Halo, aku Uji, salam kenal ya," ucap Uji. "Halo Ji, aku Junaid, ini Ratni, Aca, Imas, dan Farhan," ucap Junaid sambil memperkenalkan saudara-saudaranya satu persatu lur. Kemudian Uji yang sudah kecapean pun rebahan tuh di lantai yang ditilamin karpet anyaman dari bambu lur. Tapi nih nggak lama Junaid tuh datang. "Oi Ji, bangun," ucap Junaid. Kamu Jun, kenapa? Ada apa?" tanya Uji keheranan. "Lu gak dengar apa? Di luar udah rame tuh, orang-orang udah kumpul Ji, ayo ke sana lah." Lalu mereka berlima pun keluar tuh untuk melihat apa yang sedang orang-orang berkumpul itu lakukan lur. Nah lur, Uji yang bingung nih nanya tuh ke si Junaid, "Lagi ngapain mereka si Jun?" "Oh itu Ji, mereka tuh lagi melakukan adat pernikahan Ji. Lagi nari-nari gitu." Gak lama tuh di saat Junaid menjelaskan, dari kumpulan orang di sana tiba-tiba ada suara orang yang ketawa cekikikan lur. "Lah itu suara apa lagi Jun?" Woi, ke dalam, masuk cepet." Biasanya kalau udah ada orang yang ketawa gitu, tandanya bakalan ada yang kerasukan. Lalu mereka semua pun berlari tuh masuk ke dalam rumah lur. Singkat cerita, malam hari pun poek. Uji dan ketiga saudaranya kecuali Junaid nih tidur tuh di rumah tersebut. Tapi si Junaid mah pulang lur, karena Junaid ini asli orang situ. Nah, di tengah-tengah tidur pulasnya, si Uji ini mimpi dikelilingi oleh orang yang nari tadi sore lur. Dan Uji ini berada di tengah-tengahnya. Tapi ternyata Farhan juga sama lur. Ia mengalami mimpi seperti Uji ini. Lalu di saat bersamaan mereka pun terbangun tuh. "Han, lu ngapa bangun?" tanya Uji. Lalu Farhan menjawab, "Gua mimpi dikelilingi orang-orang yang tadi sore nari Ji." "Lah kok mimpi kita sama Han? Gua juga mimpi apa yang lo rasain." Enggak lama lur, di saat mereka berbincang, suara bruk keras terdengar tuh dari luar teras rumah. Apaan tuh Han?"
di luar, ucap Uji yang kaget. Lalu mereka pun keluar dan mengecek suara tersebut. Dan ternyata lur, itu suara Rani yang sedang tidur di luar rumah. Ran, ngapain lu tidur di sini? Aneh-aneh aja lu, ucap Farhan. Tahu ngapain coba di sini? Kayak gak ada tempat tidur aja, ucap Uji. Tapi ternyata Rani juga di situ bingung lur. Dia tadi padahal tidur di dalam rumah bersama Uji dan Farhan. Dan pas bangun, tiba-tiba berada di luar rumah. Lalu mereka yang tengah bingung dengan kejadian barusan langsung masuk ke rumah karena merasa ketakutan dan banyak sekali kejanggalan hal-hal aneh lur. Singkat cerita besoknya Uji dan keempat saudaranya pergi tuh menghampiri pengantin pria. Tapi di saat itu lur, pengantin pria nanya, kalian udah izin belum sama orang di luar? Tanya sama pengantin pria. Lah ngapain juga izin, orang kita saudaraan, ribet amat harus izin segala, ucap Junaid. Oh, pantesan orang di luar natap kita sinis ya. Harusnya izin dulu ternyata, ucap Uji. Udah, keluar sana. Daripada nanti ada kejadian yang gak diharapin, ucap sang pengantin sambil mendorong mereka berlima lur. Lalu lur, saat mereka keluar, mereka berlima pun berpapasan nih dengan Bu Ratna. Kalian ngapain tadi sini? Ucap Bu Ratna. Junaid pun menjelaskan lur, bahwa mereka habis dari menemui pengantin pria. Bu Ratna yang mendengar hal itu shock lah. Dan langsung membawa mereka berlima ke tempat sepi untuk mengasih tahu ke mereka nih. Kalian tahu nggak kalau kalian menemui pengantin pria tanpa izin, nanti bakalan ada kejadian yang nggak terduga. Kalian harus izin dan melakukan ritual nih sebelum menemui pengantin. Kalau nggak ngelakuin itu, bisa-bisa sang pengantin meninggal, ucap Bu Ratna sambil memarahi mereka berlima lur. Lalu Bu Ratna pun pergi tuh untuk meninggalkan mereka. Lalu di sela-sela obrolan nih, ada seorang yang menghampiri mereka lur. Bu Ratna, ngapain di sini? Ucap orang yang baru datang. Oh, ini saya lagi nyari HP Uji anak saya, ucap Bu Ratna yang sambil kaget tuh. Oh ya udah Bu, saya duluan ya, ucap orang tersebut dengan muka yang curiga. Lalu lur, Bu Ratna pun menjelaskan bahwa di keluarga besar mereka di acara pernikahan tersebut harus diadakan ritual terlebih dahulu. Karena kalau tidak melakukan ritual tersebut akan ada hal yang mengerikan terjadi. Kemudian Junaid pun membalas, apa semua warga desa kalau nikah harus mengadakan ritual Bu? Kalau itu enggak, hanya keturunan kita doang yang harus melakukan ritual, ucap Bu Ratna. Singkat cerita, acara pernikahan pun dimulai lur. Tapi tiba-tiba sang pengantin pria kerasukan dan membabi buta di sana. Keempat orang yang menahan pengantin pria tetap saja kewalahan. Untungnya nih ada ustadz di sana lur. Dan kemudian sang ustadz pun langsung tuh menetralkan sang pengantin pria. Dan akhirnya sang pengantin pria pun mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya lur. Akhirnya singkat cerita setelah melalui nih berbagai kejadian aneh, mereka pun akhirnya sah menjadi suami istri. Dan Uji, Bu Ratna, dan ayah Uji pulang tuh ke rumahnya. Begitu juga dengan ketiga saudara Uji ini, kecuali si Junaid yang emang rumahnya berada di desa itu lur. Gak lama lur, sekitar 4 hari kemudian Junaid pun menelpon Uji nih dan mengabarkan begini. Ji, pengantin pria meninggal barusan siang tadi, ucap Junaid. Uji di situ kaget lur. Jantungnya nggak bisa tenang tuh. Lalu Bu Ratna yang mendengar hal itu merasa ketakutan karena anaknya pernah melanggar aturan di keluarganya. Begitu juga Uji, Junaid, dan ketiga saudaranya. Mereka merasa bersalah karena mungkin itu semua terjadi karena perbuatan mereka semua. Selesai. Oke, itu dia lur. Emang ya Indonesia tuh beragam suku dan adat. Dan bagi aku sendiri nih, masih antara percaya sama gak percaya sih lur. Sama ritual-ritual kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana lur? Silahkan komen di bawah. Oh, itu dia ingatan horor episode 2 kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.